Pemirsa, seorang wartawan media online di Kota Medan, Sumatera Utara tewas dengan sejumlah luka di wajah, tangan, dan kaki. Korban tewas diduga setelah pergi dengan seorang wanita. Sebelum tewas, wartawan media online ini sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pemilik indekos tempat korban tinggal di Jalan PWS Medan Petisah, Kota Medan. Pemilik kos mendapat laporan korban ditemukan sudah tak sadarkan diri di kamar mandi oleh teman wanitanya. Saat ini, jenazah diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Diduga kematian korban tak wajar karena ada sejumlah luka. Tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. 3 hari yang lewat, saya komunikasi dengan dia. Baik-baik aja nih, aku tanya kabarnya. Bagaimana kabarmu, Mang? Baik-baiknya aku, Mak. Sehatnya aku katanya. Enggak ada dia sakit di. Beberapa saksi telah diperiksa dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kematian korban. Untuk keterangan awal, kami sampaikan bahwa untuk teman ataupun rekannya yang cewek masih kami dalami untuk pemeriksaan, dan juga teman sebelah kamar, dan juga nantinya kami akan memeriksa pemilik kos dan juga yang ada di dalam kos. Karena almarhum pulang jam 5 bersama dengan rekannya cewek jam 5 pagi. Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi, diantaranya teman wanita korban, penghuni, dan pemilik indekos. Sementara penyebab kematian korban masih diselidiki. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 orang DPO kasus pencurian uang miliaran rupiah di Pangkalan Bun yang bersembunyi dalam hutan di Kabupaten Lamandau telah diamankan polisi dengan kondisi kelaparan berdasarkan laporan warga setempat pada 4 September lalu. Perkiraan dari mana? Ini uang semua ini? Kedua pelaku pencurian uang sejumlah 1 miliar rupiah diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat 5 September 2025 dini hari saat bersembunyi di hutan desa setempat. Kedua pelaku yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditemukan lemas kelaparan berikut barang bukti uang curian dalam kondisi basah. Selama 25 hari melarikan diri, mereka hanya makan pisang dan singkong. Selanjutnya, warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan diproses ke Polres Kota Waringin Barat untuk ditindaklanjut. Total komplotan pencuri berjumlah 3 orang, 1 orang lainnya telah diamankan sebelumnya di Kalimantan Barat. 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah di Kecamatan Delang, di mana masyarakat memberikan informasi dan polisi bersama masyarakat mengamankan, kemudian dibawa ke Polsek Delang. Para pelaku merupakan pencuri spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Barat, dan Timur. Sebelumnya, komplotan ini beraksi hanya hitungan detik, merampok uang dari dalam mobil sport milik korban yang tengah terparkir singgah makan dengan memecahkan kaca mobil sisi kiri di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Senin 11 Agustus 2025 silam. Para pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam pidana 9 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sahwan Pamungkas melaporkan. Pemirsa, sejumlah jemaah calon haji dan umroh melaporkan pemilik travel di Gorontalo ke Polda atas dugaan penipuan dan persoalan legalitas perusahaan. Para jemaah yang diberangkatkan harusnya menjalankan ibadah haji namun tertunda alias gagal karena menggunakan visa kerja. Sejumlah jemaah haji, sebuah travel haji dan umroh milik oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo melapor ke SPKT Polda Gorontalo atas dugaan kasus penipuan dan persoalan legalitas perusahaan. Para jemaah haji ini sebelumnya terlantar di Bandara Jeddah karena para korban menggunakan visa kerja. Sejumlah orang dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi melaporkan oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diketahui merupakan direktur. Ada sekitar 65 orang yang mengalami kerugian.
para jemaah telah membayar pendaftaran biaya haji bervariatif, mulai 150 juta hingga 800 juta rupiah. Harusnya menjalankan ibadah haji malah tertunda alias gagal. 40 juta, ada yang 200 juta. Tetapi jamaah tidak nyampe. Gelar hajinya tidak dapat. Kira-kira itu. Berarti pemberangkatan pakai seperti apa? Visa apa yang? Iya, pemberangkatan kemarin itu jamaah mendaftar di travel, Novaville, pakai semestinya pakai visa haji, tapi berangkatnya pakai visa tenaga kerja. Salah satu korban mengaku para jemaah hanya diberangkatkan dengan visa kerja. Sampainya di Jeddah, pihak travel menjanjikan akan mengganti visa haji. Bahkan para jemaah kembali dimintai tambahan uang sebanyak 30 juta rupiah per orang agar jemaah bisa masuk Arafah. Bukan hanya itu, para jemaah haji ini juga mengaku terlantar di Jeddah. Sampai di Jeddah itu kita dijanjikan berangkat pakai visa haji lengkap, kita tinggal berangkat ke Mekah. Tapi kenyataannya lain. Sampai di Jeddah malah kami jamaah dimintai tambahan uang 33 juta per orang untuk berangkat ke Arafah. Ternyata uang itu tidak bisa memberangkatkan jamaah ke. Para jemaah yang merasa dirugikan berharap kasus ini bisa diproses oleh penegak hukum. Bukan hanya itu, mereka juga meminta ganti rugi kepada pihak travel. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 rumah warga di Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang lansia tewas. Kebakaran jembatan Kodim ini. Kobaran api dengan cepat melahap 2 rumah milik seorang warga di Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat kebakaran terjadi, kedua rumah sedang tinggalkan pemiliknya ke rumah sakit. Namun seorang lansia berada di dalam rumah terkepung api dan tak bisa menyelamatkan diri. Api berawal dari salah satu rumah kemudian merembet ke rumah satunya lagi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api baru padam usai 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Yang jelas ini ada 2 rumah yang terbakar. 2 rumah. Satu korban meninggal dunia atas nama Pak Atai. Pemilik rumah yang sebelah ya rusak berat. Memang kondisi rumahnya tidak permanen. Dari kayu semuanya. Iya. Kasus kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian dari Polres Karawang. Di Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, 1 unit rumah yang dijadikan tempat usaha di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa yang diduga akibat korsleting listrik tersebut. Tolong ya, di RT 9 RW 1, lokasi Jalan Swadaya, Rumah Kasino. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga sekitar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Yang terbakar rumah, kebetulan rumah ini tempat usaha kelapa, Pak. Nah, untuk informasi penyebab, kami sedang meneliti kemungkinan dari Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api pertama kali terlihat dari bagian sebuah truk kontainer yang tengah terparkir di Jalan Agung Barat 2, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api kemudian membesar dan membakar seluruh isi dalam truk yang berupa paket. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun barang paket ekspedisi yang berada dalam peti kemas ini ludes di dalam si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun menurut keterangan saksi, awalnya sang sopir dan kernet mau melakukan bongkar muat barang paket yang ada di dalam truk kontainer. Tiba-tiba terdapat percikan api dari kabel udara yang menempel di atap peti kemas lalu terbakar. Ada
banyak dari plastik juga, mungkin dari situ juga kebakar di dalam gitu karena uap panas sehingga menyebabkan kebakaran dalam. Ya alhamdulillah untungnya langsung bisa kami atasi. Untuk penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong sebuah bis listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung, Galunggung ini menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Akibatnya kondisi toko rusak parah dan satu orang mengalami patah tulang. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Nah, video kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga alami rusak parah. Peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau, tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau alami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga alami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga alami luka-luka. Awalnya bang, ceritanya bang? Itu kenceng dari sana, belok buang ke sana. Pengakuan sopir, remnya nggak berfungsi. Remnya belum itu bang. Sementara itu akibat kecelakaan arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sayembati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI bantah anggotanya menjadi provokator unjuk rasa dan ditangkap Polri. Narasi anggota TNI menjadi perusuh hanya untuk membenturkan aparat dengan aparat dan aparat dengan masyarakat. Anggota BSN ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan. Ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BSNI. Ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya. Ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator. Tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada.
Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat. Pemirsa, libur akhir pekan, warga Jakarta memanfaatkan moda transportasi Transjakarta menuju tempat wisata dengan tarif khusus yakni Rp1. Layanan ini menjadi alternatif murah dan nyaman untuk berwisata tanpa macet dan repot. Warga Jakarta antusias menggunakan Transjakarta yang hanya bertarif Rp1 untuk menuju kawasan wisata, salah satunya Ancol, dalam suasana liburan akhir pekan. Rute dari Blok M Ancol ini berada di jalur 5 Terminal Blok M. Armada yang digunakan pun modern dan ramah lingkungan. Layanan bus Transjakarta ini menggunakan bis listrik dengan fasilitas seperti bis Transjakarta lainnya. Rute bus menuju Ancol ini akan melewati 8 halte pemberhentian. Mulai dari Terminal Blok M jalur 5, halte ASEAN, Masjid Agung, Bundaran Senayan, Bank DKI, Gerbang Pemuda, halte Petamburan hingga halte Ancol. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memberlakukan tarif Rp1 untuk layanan Transjakarta. Pemberlakuan tarif khusus ini sebagai kompensasi atas layanan yang sempat terganggu pasca demo dan perbaikan fasilitas. Sangat menguntungkan juga ya. Jadi cuman dari Ciputat sampai Ancol ini cuma Rp1, Rp2 bahkan ya, cuma segitu. Jadi kayak sangat menguntungkan, terus kayak bermanfaat juga buat kita-kita yang mau liburan jauh nih. Tarif murah ini membuat warga memilih menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi untuk berlibur tanpa macet dan repot. Dari Jakarta, Hadis Arifah, Rizky Solehudin, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kemacetan panjang terjadi sejak di pintu masuk kawasan wisata. Kawasan Pangandaran tak luput menjadi incaran para wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad 2025. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata pantai ini. Para wisatawan memadati area pantai dan dapat melakukan berbagai aktivitas air. Mulai dari berenang, bermain pasir hingga naik perahu menuju pasir putih. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Sekarang kita kan lagi mandi-mandi aja terus main pasir, terus nanti kita mau main banana boat, water sport gitu. Seru nggak gitu? Seru, ternyata walaupun rame tapi kayak aktivitasnya banyak juga, terus kan kita bareng-bareng jadi kayak seru banget, kekeluargaan banget. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pangandaran, terhitung sejak tanggal 4 hingga 6, sudah ada 35.000 lebih wisatawan yang masuk. Lonjakan pengunjung pun diperkirakan masih akan terjadi hingga Minggu pagi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita ke Jogja, pemirsa, mengisi libur panjang Maulid Nabi, kawasan Malioboro dipadati wisatawan. Tidak hanya menikmati suasana kota Jogja, wisatawan pun menyewa andong untuk berkeliling kota. Berjalan santai atau duduk di tepi pedestrian adalah salah satu cara para wisatawan menikmati kota Yogyakarta. Beberapa di antaranya juga ada yang menyewa jasa foto dengan mengenakan baju adat. Ini adalah suasana kota Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro. Lokasi ikonik di Yogyakarta ini ramai dipadati wisatawan sejak Sabtu siang. Lagi kumpul sama keluarga aja di Jogja. Kesannya di Malioboro seperti apa, Mbak? Rame, emang kepingin banget kemari. Karena kan katanya seru ya jalanannya ya, dari ujung ke ujung gitu. Walaupun jauh tapi nggak berasa capeknya.
Sejumlah kendaraan pun mulai meramaikan jalan Malioboro. Selain duduk atau jalan di pedestrian, wisatawan juga dapat menyewa angkutan tradisional andong untuk berkeliling kota. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pelayaran dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Global Sumut Flotilla dari Tunisia menuju jalur Gaza rencananya akan mulai diberangkatkan besok. Dalam misi tersebut Indonesia menyumbang 5 kapal. Pelayaran dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza, Global Sumut Flotilla dari Tunisia menuju jalur Gaza rencananya akan mulai diberangkatkan. Indonesia melalui Koalisi Indonesia Global Peace Convoy, IGPC menyumbangkan 5 kapal dalam misi tersebut. Usai menggelar doa bersama untuk keselamatan delegasi kemanusiaan di Wisma Indonesia Tunisia, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia mengapresiasi kerja keras para aktivis yang tergabung dalam IGPC. Menurutnya, penamaan kapal sumbangan masyarakat Indonesia dengan menggunakan sejumlah nama pahlawan nasional dinilai sangat tepat sebagai wujud nyata melanjutkan perjuangan mereka demi meraih kemerdekaan. Sangat bangga ya, memberikan apresiasi kepada Global Peace Convoy Indonesia karena memberikan nama-nama para pejuang bangsa di kapal-kapal nanti yang akan berlayar ke Gaza ini. Ada nama Soekarno, ada nama Hasanuddin, ada nama Pak Pangeran Diponegoro, Fatih Yunus, dan juga Malahayat. Itu menunjukkan bahwa kita sedang melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita berjuang menentang segala bentuk penjajahan. Pelayaran pertama Global Sumut Flotilla dimulai dari pelabuhan Barcelona, kemudian Italia, Yunani, dan diakhiri di Tunisia. Indonesia melalui IGPC mengirimkan sekitar 30 aktivis kemanusiaan yang akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 5 kapal kemanusiaan Indonesia ini nantinya akan berlayar dan bergabung dengan koalisi 44 negara untuk menentang blokade Gaza. Pemirsa, tradisi ngatir atau bertukar makanan antar kampung Cipnas, Kabupaten Lebak, Banten hingga saat ini masih terus terjaga. Tradisi ngatir merupakan tradisi warisan turun-temurun warga Cipanas sebagai bentuk rasa syukur, terutama untuk berbagi tanpa membedakan status sosial. Seperti inilah suasana tradisi ngatir atau bertukar makanan yang digelar warga Kampung Lurah, Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Warga dari 2 kampung yaitu Kampung Sukamaju dan Kampung Babakan Pedes berdatangan ke Masjid Jami yang berada di Kampung Lurah. Warga mengambil hancengan atau makanan yang disimpan dalam bakul yang berisi panggang ayam, nasi, mie, serta makanan ringan lainnya yang telah disediakan oleh warga Kampung Lurah. Datangnya warga 2 kampung ini ke Masjid Jami di Kampung Lurah sebagai bentuk silaturahmi dan balasan undangan, di mana pada pagi hari sebelumnya warga Kampung Lurah datang ke kampung mereka untuk mengambil hancengan yang disediakan oleh warga kampung di Masjid Jami masing-masing. Ya muludan, dan biasanya ini mah udah tradisi. Ini satu apa nih namanya? Satu hanceng. Satu hancengan berapa? Satu hanceng. Berapa orang? Macem-macem, ada mie, ada minuman. Terus? Ada bungkus apa? Permen, macam-macam. Makan-makan ya? Iya. Makan-makan. Tapi yang paling utama apa nih? Daging sama nasi. Oh, bakakak. Iya, bakakak. Itu meningkatkan ajang silaturahmi karena ngatir di sini yaitu kunjungan antara kampung ke kampung. Oh gitu. Oh, berarti sebelumnya dari kampung sini? Iya. Kampung Babakan. Pagi tadi Kampung Lurah ke Babakan dan Sukamaju. Kemudian di siang ini Kampung Lurah kedatangan oleh 2 kampung. Oh, langsung kedua kampung ke sini. Kedua kampung ke sini. Alhamdulillah. Kegiatan ini emang udah dari turun temurun enggak? Udah dulu. Saya juga tidak ingat kapan dimulainya.
Tradisi ngatir biasa dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada 12 bulan Robiul Awal atau bulan Maulud Nabi dan 15 bulan Sya'ban atau bulan Ruah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan damkar lebih dari sekedar memadamkan api. Di Kota Metro Lampung, petugas damkar bertopeng Ultraman untuk menenangkan balita yang jarinya tersangkut ring baja saat proses evakuasi. Salah satu petugas damkar Kota Metro Lampung bertopeng superhero asal negeri Sakura. Petugas damkar ini akan melepaskan jari seorang balita yang tersangkut ring baja di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Petugas inisiatif bertopeng Ultraman untuk menenangkan balita 4 tahun yang terus menangis. Upaya petugas damkar tak sia-sia. Balita yang jarinya terjepit berangsur tenang. Lebih dari 1 jam dengan bekal gerinda, petugas berhasil melepaskan ring baja dari jari balita. Dengan hati-hati, petugas melepaskan ring baja bekas filter bahan bakar sepeda motor dari jari korban. Karena mungkin terasa sakit ya di jari anak tersebut, kendala-kendalanya terasa sakit dan jari juga sudah membengkak, jadi mungkin tadi kurang lebih proses sekitar 1 jam lebih. Kebetulan juga bahan dari filter tadi seperti baja jadi keras, emang bahan yang sangat keras. Jadi kami melakukannya menggunakan pemotongan menggunakan gerinda kecil. Agar tidak terulang kejadian serupa, petugas damkar Kota Metro mengimbau kepada para orang tua dapat mengawasi anak-anaknya saat bermain. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas setelah motornya menabrak tiang di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat dikejar sekelompok orang, diduga korban telah dikeroyok sebelum ditemukan tewas di jalan raya. Ratusan warga mendatangi seorang pria tewas setelah diduga dikeroyok sekelompok pria di kawasan Jalan Angkasa Raya, Panakukang, Kota Makassar. Korban dan temannya menabrak tiang papan nama. Korban tewas, temannya kabur menghindari pengeroyokan pria tak dikenal. Keluarga menangis histeris mendapati korban tewas di jalan raya. Polisi tiba di lokasi dan melakukan tempat kejadian perkara. Ternyata warga Jalan Sukamana berniat mencari teman namun tidak ditemukan. Teman korban yang melarikan diri dimintai keterangan oleh polisi. Oh, ada yang memburu. Iya. Kaget, bilang sini kok dulu. Ada mau tanya kan, kok jadi kaget, langsung bawa. Terus waktu habis nabrak kamu kabur pakai motor? Iya. Nah, temanmu tinggal ini? Tidak. Tabrak, saya lari. Lari, motormu tinggal? Iya. Sama temanmu? Iya. Tapi posisinya temanmu memang sudah begini, posisinya berdarah? Berdiri dulu. Baru jatuh lagi? Oh, kenapa? Tapi orangnya bukan, motornya sudah dibawa. Kamu memang kesini untuk apa? Ini temanku yang kutemangi. Bilang ayo dulu ke rumahnya temanku. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Kasus ini dalam penanganan polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 rumah warga di Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang lansia tewas. Ini kebakaran jembatan Kodim ini. Kobaran api dengan cepat melahap 2 rumah milik seorang warga di Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat kebakaran terjadi, kedua rumah sedang tinggalkan pemiliknya ke rumah sakit. Namun seorang lansia berada di dalam rumah terkepung api dan tak bisa menyelamatkan diri. Api berawal dari salah satu rumah, kemudian merembet ke rumah satunya lagi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api baru padam usai 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Yang jelas ini ada 2 rumah yang terbakar. 2 rumah. Satu korban meninggal dunia atas nama Pak Atta. Pemilik rumah yang sebelah ya rusak berat. Memang kondisi rumahnya tidak permanen. Dari kayu semuanya. Iya. Kasus kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian dari Polres Karawang. Di Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Swadaya ya, tolong ya. Di RT 9 RW 1
Lokasi Jalan Swadaya, Rumah Kasih. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga sekitar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Yang terbakar rumah, kebetulan rumah ini tempat usaha kelapa, Pak. Nah, untuk informasi penyebab, kami sedang meneliti kemungkinan dari Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Anius melaporkan.